Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hilda Hilaya, MPD, selaku dosen mata kuliah retorika, serta teman-teman R4G yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan kita semua. Perkenalkan, nama saya Sally Cahyanti Iskandar dari kelas R4G dan NPM 2019-21-500-534. Ingin menceritakan atau resume kembali tentang buku Bernegosiasi dengan Anak karya Miyati Yoga. Banyak hal sederhana di dalam kehidupan di rumah, yaitu tak seharusnya berujung amarah yang menyebabkan pun biasa-biasa saja. Bermula dari hal yang ringan, lalu hati dalam keadaan tenang, kemudian tumbuh rasa kesal, sampai akhirnya anak yang menjadi objek dalam kekesalan. Sebenarnya anak-anak yang tidak tahu apa-apa, namun apa yang terucap dari mulut dengan spontanitas tanpa pertimbangkan sehingga mereka menelan kata-kata yang tidak kondusif, dan anak pun merasa tidak nyaman atas rasa kekesalan karena nada yang kita naikkan saat kita berbicara. Ketika diajak berbicara dengan nada tinggi, maka si anak pun menjawab dengan nada yang sama. Oleh karena itu, dalam komunikasi kepada anak, yaitu mampu meredamkan rasa kesal. Bagaimana cara meredamkan rasa kesal itu? Berikut ini cara meredamkan amarah, yaitu pertama, dalam kondisi hati yang kesal, apa yang diucap tidak akan enak diterima oleh lawan bicara. Yang kedua itu, saat kesal ada logikanya yang berhamburan, artinya kita bicara bukan berdasarkan akal tetapi gemuruh amarah. Yang ketiga, saat kesal proses yang dihasilkan tidak akan efektif, tidak sesuai dengan harapan. Yang keempat itu, dalam kondisi kesal kita tidak bisa mengatur nada bicara dan raut wajah, juga gestur. Banyak yang terjadi di dalam keluarga. Contohnya yang sering terjadi di keluarga seperti anak saya susah diatur. Pemikiran-pemikiran sederhana semacam ini harus diwaspadai. Kenapa? Karena apa yang kita persepsikan yang kurang inisiatif, maka faktanya akan seperti itu. Orang tua adalah pembelajaran. Jika dicerna lebih dalam, pemikiran yang sudah dicontohkan anak saya susah diatur sebetulnya akan membuntukan berbagai kemungkinan, karena pemikiran seperti itu memang sudah sedemikian tertutup. Nah, salah satu trik untuk mengatasi adalah dengan latihan berkomunikasi. Penggunaan bahasa alternatif atau bahasa hipnosis dianggap tidak lazim dan tidak tegas. Kita sebagai orang dewasa perlu membuat persepsi yang baik terlebih dahulu bahwa mendampingi atau membimbing anak itu membutuhkan berbagai metode dan teknis penyampaian. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa hipnosis. Kita harus memahami bahwa apa yang dilakukan sebagai bagian dari teknik komunikasi. Berikut beberapa teknik komunikasi yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada komunikasi persuasif atau teknik meyakinkan. 2. Komunikasi analisis transaksional. Yang ketiga itu komunikasi penghargaan. Sebenarnya anak sangat mudah untuk diajak berkompromi dan tidak berat untuk berkomitmen. Langkah bijak yang kita ambil dan dipelajari coba untuk diterapkan, yaitu berbicara dengan empat mata. Jangan pelit untuk berkomunikasi kepada anak. Cara pertama yang kami lakukan adalah dengan mengobrol ringan secara personal. Kami juga tidak lupa untuk berusaha melakukan kontak mata secara baik. Pada awal pendekatan, anak tersebut belum bisa komunikatif dan cenderung menghindar. Namun lama-kelamaan, akhirnya anak tersebut bisa diajak
berbicara dengan baik. Sebulan kemudian anak tersebut sudah berani menyapa orang-orang terdekat. Sebagai orang tua, jangan pernah menyepelekan pentingnya berkomunikasi anak dengan menjadi gagap, kesulitan belajar untuk mudah bergaul, sementara kita tergantung pelit dengan komunikasi dengan anak, atau terlalu mudah menyalahkan, membentak, dan menganggap sebagai sebuah objek tak berdaya dan tidak mengerti apa-apa. Ada 3 aspek yang penting untuk dipelajari bersama dan tidak lepas dari upaya menumbuhkan perkembangan kemampuan bahasa anak. Yang pertama itu ada mendengar, kedua berbicara, ketiga membaca. Berbicara adalah kebudayaan curhat dengan konteks keterbukaan, artinya bagaimana seorang anak bisa terbuka kepada orang tuanya tanpa rasa sungkan, canggung, atau kagok. Bahkan yang lebih ekstrim adalah saat seorang anak tak berani menyampaikan. Berdasarkan konteks yang bermunculan terkait kesungkanan anak untuk berbicara kepada orang tuanya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pertama, adanya beberapa gangguan fisiologis yang membuat kesulitan mengungkapkan secara verbal seperti space delay dan berbagai indikasinya. Yang kedua, orang tua seringkali bersikap reaktif saat menghadapi sikap atau ungkapan anak, sehingga dalam diri anak perlahan tertanam rasa sungkan, bahkan rasa takut kepada orang tuanya. Yang ketiga, orang tua yang kurang hangat, kurang harmonis, dan reaktif membuka ruang diskusi kepada anaknya. Yang keempat, anak yang cukup sering melihat orang tuanya dalam keadaan saling bersitegang atau saling diam. Adapun langkah bijak untuk mengatasi usia remaja adalah menggunakan pola diagonis seperti ngobrol berdua, mengeksplorasi minat dan hobi, atau mungkin dengan sekedar bertanya kabar aktivitas selama ini. Kembali pada konteks keterbukaan anak dengan orang tua, berikut beberapa insight yang bisa sama-sama membangun. Pertama, jadilah orang tua yang rendah hati dan terbuka. Rendah hati untuk memulai obrolan, melunakan dan mencairkan suasana, serta untuk mengeluarkan guyonan pembangun keakraban. Kedua, pada saat tertentu orang tua harus memposisikan diri sebagai teman, sehingga anak merasa ada kesepadaan serta memiliki ruang untuk berkata-kata dan mengekspresikan rasa. Yang ketiga, mintalah anak untuk menceritakan teman-temannya agar kita lebih tahu jauh siapa saja teman dan lingkungannya, dan ia pun merasa nyaman menyampaikan cerita seputar pertemanannya. Jadi kesimpulan buku tersebut adalah para orang tua akan belajar bagaimana cara untuk menaklukkan si buah hati agar mereka dapat diajak bicara dan mendengarkan, mengikuti arahan, dan memahami tentang apa yang orang tua inginkan. Haruskah kita para orang tua bernegosiasi dengan anak? Negosiasi antara orang tua dan anak merupakan pengalaman yang penting bagi mereka, karena dengan mengajar bagaimana anak untuk menghadapi masalah dengan baik. Buku ini mengajarkan kepada orang tua untuk bernegosiasi anak dengan orang tuanya, sama-sama memiliki hak untuk menyuarakan keinginan, sekaligus kewajiban untuk mendengarkan dan mampu memberikan komunikasi dengan baik. Sekian, terima kasih. Sekiranya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.